Saya adalah Aldo Halid, saya adalah owner dan operator dari Zero Toys dan Museum Mainan 198X. Waktu saya lulus, sebenarnya saya lulus sebagai seorang fotografer ya, jadi yang sekolahnya ekonomi, tapi dari zaman kuliah juga saya tuh cari uang dengan motret. Terus nggak lama habis lulus, saya dengan beberapa teman waktu itu, kita kebetulan punya hobi yang sama, yaitu punya hobi kayak nonton anime sama ngumpulin mainan. Jadi yang waktu pas kita ngobrol, terus kita nge-discuss yang seru ya kalau ada tempat yang dimana kamu bisa kayak beli mainan collectibles kayak gitu, atau kalau nggak titip jual, atau cuma sekedar nangkring doang kayak gitu di Bandung. Gitu. Jadi waktu pas mulai tahun 99, itu tokonya bukan di lokasi yang sekarang. Kita bukanya ke arah Jalan Veteran dulu, itu tuh ada satu kamar kayak garasi sih sebenarnya. Garasi, tapi waktu pas zaman itu adalah kamar tidurnya saya. Jadi yang si toko itu awalnya adalah kamar tidur saya, dibelah dua, dibatasin pakai lemari gitu tengah-tengahnya. Nah, si setengah yang dibalik lemari itu yang jadi toko yang kebuka. Dulu kita cuma buka Sabtu Minggu doang. Kalau pas awal ya, jadi pertama kita bikin itu sebenarnya yang namanya scene mainan di Indonesia itu belum terlalu ada. Jadi kayak kalau kita ketemu sama orang terus kita bilang yang, saya suka ngumpulin mainan. Zaman dulu tuh tanggapannya adalah, kayak anak kecil aja kayak gitu. Jadi yang pasarnya itu otomatis emang sangat terbatas gitu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh kan kalau kita bilang yang saya suka ngumpulin mainan, orang tuh kayak bakal, mainannya apa yang kamu kumpulin? Oh iya tuh teman saya, kakak saya juga suka ini. Gitu. Jadi kayak udah lebih diterima gitu. Mungkin yang kalau paling berat tuh kayak yang kita udah sampai kayak praktis hancur terus mulai dari nol, itu pernah kejadian beberapa kali, dua kali deh kayak paling nggak yang saya ingat banget gitu. Jadi itu beneran yang emang yang tokonya udah nggak ada, terus kita tinggal punya sisa barang sedikit, tapi terus mulai lagi gitu. Oke, kita stop dulu, kita mundur, kita napas dulu, terus sambil mikir ini buat recover dari sini gimana caranya, terus habis itu ya udah mulai jalanin lagi. Tapi ya enaknya adalah setiap kali itu kejadian, kita tuh mulainya sebenarnya nggak dari nol sih, kayak ya dari langkah kedua atau langkah ketiga lah gitu. Jadi mungkin asetnya nggak ada, tapi pengalamannya kan nggak bisa hilang itu, pengetahuan yang kita udah punya gitu. Kayak kalau mau ditanya yang paling menarik apa? Menarik adalah ngelihat sesuatu yang awalnya dari kayak cuman hobi segelintir anak-anak aneh, tiba-tiba sekarang udah jadi kayak industri besar dengan perputaran, saya nggak tahu ya, mungkin udah puluhan miliar kali di Indonesia sekarang per bulan gitu. Kalau yang buat di toko, yang buat dijual Zero Toys, ya Zero Toys itu adalah toko consignment, jadi dengan artinya itu toko penitipan. Itu barang-barang itu memang nggak ada yang punya kita, tapi milik orang yang datang menitip jual di kita gitu. Jadi kalau buat Zero Toys sih barangnya datang sendiri semuanya. Kalau yang buat museum, ini mungkin saya bakalan bilang mulai aktif hunting itu sekitar 2008. Karena pas 2008 itu pertama saya mulai tertarik buat ngumpulin mainan buat diri saya sendiri. Ya itu ada 3 sih sebenarnya ya cara paling utama buat dapet mainan lama ini. Yang pertama itu paling asik tuh kalau kita bisa dapet toko mainan yang masih punya stok lama. Itu paling oke, karena barangnya kan masih mint, masih segel segala. Kedua itu kalau misalnya kita bisa punya orang yang punya mainan-mainan ini zaman dulu dan mereka masih nyimpen dalam kondisi terawat gitu. Itu kedua itu paling asik. Bongkar gudang istilahnya itu. Terus kalau ketiga itu ya rajin-rajin aja yang datang ke event-event mainan atau pasar loak, atau kalau enggak dari forum-forum online gitu. Jadi huntingnya di situ. Kalau misalnya event mainan, Indonesia itu ada beberapa yang lumayan gede, Jakarta, terutama kalau Bandung sekarang kita udah nggak punya gitu. Kalau Jakarta itu Jakarta Toys and Comics Fair, yang tahunan itu biasanya paling besar di Balai Kartini dulu sih. Jadi kalau itu memang kayak dia ngumpulin para seller dari seluruh Indonesia buat ngumpul di satu tempat, terus ya udah emang kita jadi kayak pasar mainan selama 2 hari gitu.
Kalau misalnya yang bukan event jualan, itu kadang-kadang suka ada juga event yang dibikin oleh komunitas-komunitas tertentu. Kayak contohnya kalau kita sendiri, kita punya beberapa acara yang kita udah lakukan beberapa kali. Kayak kita bikin namanya Star Wars Day, kita pernah bikin namanya Super Robot Days, yang kaosnya lagi saya pakai ini. Itu kita bikin kayak event, pameran dengan fokus pada satu objek tersebut. Misalnya kayak cuman ngebahas Star Wars doang, itu pameran segala macam tentang Star Wars. Plus ya ada juga deh beberapa lapak yang jualannya kayak gitu. Kalau target pasar dari mainan collectibles itu mayoritas, tidak terbatas sebenarnya, nggak 100% tapi mayoritas banget, mungkin kayak 98% itu adalah cowok. Umurnya kira-kira dari 18 atau 20 paling muda, paling tuanya ya sampai 50 tahunan, 50 lebih juga kadang-kadang ada gitu. Tapi yang paling banyak tuh 20 something sampai 30 something lah, itu target utamanya gitu. Kalau dari golongan mungkin B lah, B plus, kadang-kadang A juga buat beberapa mainan yang emang sangat mahal kayak gitu. Sebenarnya kalau ngerawat nggak terlalu susah. Ini kita lagi ngomongin soal koleksi museum ya. Karena kalau yang toko mah ya itu kan barang datang dan lewat gitu. Kalau yang sini ngerawat tuh nggak susah, ngerestorasi susah. Jadi ya mainan itu dia nggak kayak kamera atau jam antik misalnya. Satu barang yang sama orang bakal dirawat. Mainan itu dia dibeli buat dikasih ke anak kecil, buat dirusak gitu. Jadi kalau 40 tahun kemudian kita masih bisa dapat mainan dengan kondisi yang prima, itu sangat jarang. Lebih seringnya kita dapat dalam kondisi tidak sempurna, ada yang rusak, ada yang hilang gitu. Jadi biasanya mainan datang itu justru yang panjang itu cerita kita ngerestorasi sampai dia layak pajang di sini. Kita sih nggak maksa buat orang suka, tapi kalau misalnya buat orang yang suka, ya berarti ya udah ini kamu sealiran ya sama kita. Iya sini udah lihat barang ini belum gitu. Ini adalah koleksi mainan action figure Star Wars dari 7785. Jadi ini yang biasa dikenal figur 33/4 inci Star Wars, diproduksi oleh pabrik mainan Kenner, dan ini adalah kayak skala mainan yang pertama kali ada skala mainan ukuran segini itu adalah waktu Kenner bikin mainan Star Wars di tahun 77 ini. Dari sekian banyak ini kayak salah satu mainan yang sering banget dikoleksi dan sering banget kayak jadi berita karena nilai-nilainya yang mulai tinggi gitu. Karena dari sekian banyak ini mereka beda-beda nih semua nilainya. Jadi ada figur-figur yang kayak umum yang bisa dibeli sampai banyak yang kayak harganya cuma beberapa dolar atau beberapa puluh atau ratus ribu. Tapi ada juga beberapa figur yang sangat langka yang sekarang tuh kalau misalnya kita bisa dapat nilainya tuh yang kayak bisa sangat tinggi gitu. Kayak contohnya kalau dari figur standar itu yang salah satu yang paling langka itu adalah yang namanya Yak Face. Yang ini figurnya yang kepalanya kayak onta itu. Dia adalah figur yang lumayan tinggi value-nya gitu. Tapi sebenarnya dia termasuk yang cukup tinggi, tapi banyak juga yang jauh lebih tinggi lagi dari itu gitu. Kalau pojok yang sini, ini kita biasa bilangnya Star Wars Mega Display. Ini kita nge-display berbagai macam pernak-pernik Star Wars dari era dia pertama tahun 77 sampai ke zaman modern gitu. Jadi kita ada action figures, kita ada mainan, kita ada hadiah makanan, hadiah fast food, hadiah sereal, kelas film tuh dalam bentuk, ada yang dalam bentuk kaset video, ada yang bentuk DVD, ada yang bentuk laserdisc, gitu. Ada juga yang ini kaset audio, dan bahkan ada piringan hitam juga. Itu semuanya isinya dalam materi Star Wars. Termasuk di sini kita bisa ngelihat ada satu buah kostum, ini kostum buatan lokal. Ini adalah kostumnya Obi-Wan Kenobi dengan lightsaber-nya dia. Lalu yang mungkin menarik juga di sini sini juga ada beberapa publikasi. Ini adalah kayak surat-surat dari official Star Wars Fans Club tahun 82 gitu. Jadi yang ini
materi-materi yang emang khusus buat para member Star Wars Fans Club pada masa itu gitu. Kalau saya sih sangat optimis dalam artian kayak yaitu ya si industri collectible toys, industri mainan collectibles kayak yang kita jalanin selama ini itu kayak semakin lama kan semakin meluas, semakin jadi mainstream. Jadinya tentunya ya pasarnya makin ke depan juga bakal makin bagus. Biarpun memang saingannya juga makin banyak nih sekarang.